komplek dulu ya, keliling komplek naik motor, terus Mm-mm. pernah juga sama Jan masih kecil naik motor Iya, keliling cari jadi biasanya takjil kalau ya kan. Ramadan tuh banyak tuh lewat kemana jajajan di pinggir-pinggir jalan banyak gitu. Ya biasanya kan gitu, Hmm. biasanya depan-depan komplek tuh cari tajil, cari Nah, buat buka. aku juga penasaran. Takjil kesukaan Kak Iki apa sebenarnya? Sebenarnya apa ya, kalau dibilang aku seneng kalau tajil tuh Mm-mm. gorengan pasti, walaupun jarang. Terus eh, Kolak, kolak apa pisang, kolak namanya, kolak sugi ya, gitu ya. Seger-seger. terus es buah, seger nggak tuh ngobrol. Ngomong es buah jam segini ngebayangin jadinya. Tapi tadi aku nanya, aku baca nih ada pertanyaan dari sahabat Pegadaian, Kak Iki, boleh nggak sih seorang penyanyi makan gorengan? Katanya. Apalagi tadi gorengan jadi takjilnya seorang Rizky Febian. Sebenarnya kalau aku pribadi mungkinnya boleh-boleh aja, cuman kalau dari aku pribadi lebih ke Hmm. ngejaganya adalah jangan terlalu sering aja gitu, sesekali boleh, iya jangan terlalu sering karena kan itu minyak gitu. Jadi kayak ya kalau lagi pengen banget ya udah, tapi habis itu ngejaga lagi pola makannya gitu. Aku kan diajarin sama Lini kayak untuk gimana caranya ngejaga pola Saling makan, jadi ya mengingatkan. saling Iya, enak ya mengingatkan ada yang gitu lah mengingatkan ya. Enak ya ada yang ya. mengingatkan ya. Oke, dilarang curhat pribadi. Jadi itu tadi sahabat Pegadaian aktivitas Kaiki selama bulan Ramadan. Jadi sama sebenarnya tetap puasa, tetap menjalankan aktivitas, produktivitas tetap dijaga. Tadi kalau yang penasaran apa aja takjil kesukaan Kaiki itu tadi ada gorengan, ada kolak segala macam. Nah, sebenarnya dari semua aktivitas Ramadan itu Kaiki, makna Ramadan atau bulan puasa menurut Kaiki itu sebenarnya apa sih? Oh, yang Hmm. pastinya bulan yang luar biasa gitu ya, karena juga selain ini momen untuk kita juga saling introspeksi diri, mengevaluasi diri gitu, menyerahkan diri, bersandar gitu ya di bulan yang berkah ini. Terus juga kan selain kita Betul. melakukan kewajiban yang diharuskan gitu, dan selain itu juga kita juga kan melakukan banyak hal yang memang bisa kita lakukan agar bisa tetap Nah, dilakukan, iya. bukan hanya sekedar bulan puasa. Jadi momen ini tuh kita misalkan contoh mungkin yang biasanya berbuat kebaikan di bulan puasa atau apa, bisa dijadikan introspeksi bahwa oh, seharusnya ya nggak Hmm. bulan puasa aja kita juga tetap bisa ngelakuin itu. Dan menurut aku ini juga momen dimana kan kita, kalau di Indonesia itu banyak sekali kultur yang memang menarik ya, ketika kalau misalkan bulan puasa selain Betul. ada ngabuburitnya satu, terus juga memang kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan sebuah pahala besar, terus juga kumpul keluarga Iya. yang memang biasanya jarang, apalagi orang-orang yang sibuk gitu, dengan adanya bulan Hmm. ini pasti menyempatkan untuk bukber, bertemunya dengan sahabat lama, teman lama gitu. Terus juga momen dimana Iya. nanti takbirannya, mudiknya. Jadi menurutku bulan puasa itu adalah bulan yang Hmm. selain bulan penuh berkah, bulan yang memang di momen untuk kita bisa, ya itu tadi, introspeksi diri, merendahkan diri lagi bahwa oh iya gue tuh udah di titik ini, gue harus udah mulai A Oke. B C gitu. Betul betul. Jadi Seru. memang bulan puasa atau bulan Ramadan ini selain memang bulan yang penuh berkah nih, sahabat. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dilakukannya cuma pas bulan ini kayak misalkan tadi nyari takjil, kemudian buka bersama, momen-momennya tuh gak bisa diulang Ya, gitu. Meskipun bisa dilakukan makan malam di bulan lain, ya. tapi bulan ini kalau makan malam bareng tuh bukber itu suasananya lebih kerasa. Ngomong-ngomong soal bukber nih, Kaiki, udah sering nggak ngadain bukber nih sama teman-teman? Kemarin itu aku selain sama Hmm. perwakilan Risalas, aku bikin bukber. Terus juga sama temen-temen, sama tim juga kemarin satu bareng. Terus juga sama Hmm. rekan-rekan juga gitu kemarin. Ya seru sih, sekarang lagi jadi banyak kayak Ya, kalau misalkan pengen buka gitu, jadi kayak kira ngechat siapa ya biar bisa ketemu gitu. Soalnya kalau nggak benar, momen kayak gini pasti benar. susah Jadi ketemu momen ini kayak kita gitu. manfaatkan untuk ketemu sama orang-orang yang memang terdekat kita, yang memang kita udah lama nggak ketemu gitu ya. Apalagi selama 2 tahun kemarin ya, selama pandemi, memang kita kan Ramadan nggak bisa bersosialisasi sebesar ini gitu. Uh, Hmm. Oke, nah sekarang aku mau tanya, Kak Iki sebenarnya aslinya tuh asli orang mana sih? Jawa Barat.
berarti? Sunda aku tuh. Oke, berarti Jawa ada Barat, nggak nih benar. rencana mudik untuk tahun ini? Pasti, pasti seperti kayak lebaran-lebaran sebelumnya. Mm-mm. Pasti kita ngikutin peraturan nanti ketika ditetapkan oleh pemerintah mudiknya harus seperti apa ya kita ikutin. Tapi biasanya memang sudah jadi kebiasaan aku sama keluarga pasti Hamin berapa sebelum Lebaran aku udah Hmm. ada di rumah keluarga. Misalkan kan di Kemang. Jadi nanti pasti Hamin berapa aku udah ada di Tambun, udah Hmm. sama kumpul keluarga di sana, takbiran di sana. Terus abis itu biasanya kita itu berangkat mudiknya. Kadang kalau misalkan memang dulu-dulu bisa Hamin berapanya kita ke Bandung, ataupun biasanya H+1 kita baru ke Bandung. Jadi kita sholat id dulu di Oh Tambun gitu. baru ke sana. Biasanya gitu sih. Dan biasanya kita Hmm. melihat kondisi juga gitu. Kayak kalau contoh kayak misalkan pandemi dulu tidak memungkinkan sekali kita untuk tidak mudik ya kita Oke, lihat berarti kondisi. Kak Iki tipe orang yang memang kalau misalkan mau mudik di hari H yang nggak dari jauh hari gitu. Mm, gitu. Ya, Nah, ini juga aku mau info ini Kak Iki dengan sahabat Pegadaian yang mungkin ada rencana mudik ya di tahun ini, apalagi hari liburnya lumayan banyak gitu kan. Untuk kamu yang mau mudik, tetap hati-hati, apalagi yang ngekos nih ya, yang rumahnya nanti bakal ditinggal. Kalau kamu punya aset yang berharga, daripada nanti takut hilang gitu kan, mending dititipkan di Pegadaian ya. Misalkan kamu mau gadai di betul. Pegadaian, gak apa-apa, itu berarti kamu menyelamatkan aset kamu dari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Itu kan aset kamu yang dititipkan di Pegadaian, kamu bawa Ya, cashnya, kamu bawa uangnya, otomatis nanti kamu bawa nilai dari barang itu kan. Nah, nanti misalkan sahabat Pegadaian juga balik kampung, misalkan laptop, aduh laptop daripada ditinggal, mending saya gadai nih di Pegadaian dulu. Saya ambil nilainya, saya ambil cashnya. Siapa tahu nih nanti uang laptop itu bermanfaat untuk bagi-bagi THR ke sana keluarga, siapa tahu. Nah, nanti kalau ya, balik mungkin betul. dapat kamu dapat THR lagi. Jadi buat nebus lagi, diambil lagi. Itu bisa banget, sahabat. Ya, apalagi yang punya aset emas segala macam yang rentan ya, kalau misalkan dibobol di rumah, daripada nanti rumah ditinggal sendirian gitu kan, nggak aman, boleh dititipkan saja di Pegadaian seperti itu. Nah, tadi udah nyinggung THR nih Kak Iki. Sebagai orang yang udah kerja nih, masih nggak sih ngarepin THR sebenarnya? Ah, Jujur ya, sebenarnya harapkan THR tuh sebenarnya dari dulu itu nggak tahu ya kenapa aku itu orangnya bukan yang waktu dari maksudnya dari kecil juga karena mama tuh mungkin dari dulu tuh didik aku kayak gitu gitu jadi kayak mungkin kalau dulu zaman kecil kayak ada yang ngasih ngapain malu jangan gitu kalau dulu kecil jadi ketika pas waktu aku umur remaja pun oke. tidak begitu memikirkan gitu saat itu ya jadi karena waktu itu mungkin pola Hmm. pikirnya bukan tidak mau menerima tapi lebih kayak dulu pas remaja pun sudah ada pemikiran bahwa ah coba deh kalau ada uang Oke. lebih ngasih ke adik-adik yang lebih kecil udah punya pemikiran itu kayak kalau punya penghasilan lebih kayak ah bulan puasa ini mau THR ah ngasih ke ini ke ini ke ini ke ini gitu apalagi dengan sekarang kan kebiasaan itu Betul. akhirnya jadi terbiasa gitu jadi kalau di setiap bulan-bulan ini gitu jadi kayak apalagi sekarang aku udah punya Hmm. perusahaan memang dinaungi semua banyak karyawan terus juga selain personal aku mau ngasih ke saudara-saudara juga ya aku sudah memikirkan kayak oke THR ini untuk perusahaan untuk karyawan-karyawannya sudah saya minta uruskan untuk ke manajer terus untuk personal juga aku tektokan sama manajer siapa saja yang harus karena aku selain ada perusahaan karyawan yang di perusahaan aku juga ada karyawan yang di rumah terus selain itu juga nanti pastinya aku pulang Ya, sudah memikirkan ada adik-adik sepupu belum emak saudara-saudara saudara gitu. nenek Oke, ya berarti Kak Iki ini, teman-teman, dia sebagai sumber THR nih bagi orang-orang terdekatnya. Nah, bagi sahabat Pegadaian yang mungkin ini masih mengharapkan THR ya, jadi THR itu dijaga baik-baik, dimanfaatkan dengan baik. Jangan nanti baru dapat, terus tiba-tiba hilang entah kemana, habis, ya kan? Lebih baik nih, misalkan sahabat betul memang punya rencana ke depannya untuk, aku pengen nabung misalkan buat les atau les apa gitu ya atau misalkan yang mau menikah mungkin ya dijaga asetnya
uang itu kan semakin hari nilainya bisa aja semakin naik ya, inflasinya segala macam. Jadi kalau misalkan mau menjaga nilai uang itu tetap aman, sahabat bisa dikonversikan ke tabungan emas Pegadaian. Itu udah pasti aman banget. Karena sekarang nih Kak Iki, aku juga baca-baca dan juga pengalaman dari orang-orang sekitar aku, bukan karena aku orang Pegadaian gitu ya, tapi memang sekarang udah zamannya ngasih THR itu nggak amplop lagi, nggak cash lagi gitu. Jadi ada yang memang dia mau ngasih cash pakai kris, tinggal scan gitu ya. Zaman sekarang tuh udah 4.0 banget. Atau memang sekarang di aplikasi Pegadaian Digital itu sudah bisa transfer tabungan emas. Jadi kalau sama pengguna tabungan emas itu punya saldo, bagi-bagi THR-nya lewat situ gitu. Jadi kamu dapat THR apa? Saya dapat THR emas nih dari saudara saya gitu. Nah itu luar biasa sahabat. Jadi mumpung lagi ada program April Emas dari Pegadaian, sahabat bisa transaksi di Pegadaian sebesar Rp100.000. Nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Pegadaian, itu berupa tabungan emas. Ada emas batangan 5 gram, Samsung Galaxy Fold, ada Samsung S23 Ultra, dan juga iPad Pro generasi ke-6. Jadi, buat sahabat Pegadaian yang nanti mau ngasih THR, ya, apalagi lewat tabungan emas Pegadaian, bisa dicoba promo April Emasnya. Siapa tahu tuh THR-nya nanti bisa nambah seiring